Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dan selamat datang di JKI Blessing Family Center Online Service. Kami mengundang kepada jemaat yang rindu di dalam pelayanan dan melayani bersama kami. Kami membuka beberapa pelayanan, di antaranya ada Praise and Worship, di mana kami membutuhkan worship leader dan pemain musik. Kami membutuhkan Creative Service Management, kami membutuhkan orang yang dapat membuat acara dan mengatur adanya sebuah acara. Yang ketiga, kami membutuhkan multimedia yang di dalamnya orang tersebut dapat mengaplikasikan Photoshop, Adobe Premiere, dan sound system. Yang keempat adalah kami membutuhkan pelayanan di bidang art yang di dalamnya mencakup dekorasi, hairdo, dan make up. Bagi jemaat yang berminat untuk melayani bersama kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, untuk sementara bisa transfer melalui rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Pada minggu ketiga, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menyediakan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti atau sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan diri dan hati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pagi hari ini. Sebentar kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, cinta kasih, penyertaan-Mu yang begitu besar Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap pagi yang Kau berikan, buat setiap nafas kehidupan yang Kau berikan. Kami tahu Tuhan, di masa-masa saat ini, hari-hari saat ini akan semakin jahat Tuhan, akan semakin susah buat kami. Tapi kami percaya Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kau yang menguatkan kami Tuhan, Kau yang mencukupkan kami senantiasa. Kami percaya janji-Mu Tuhan, selalu ajaib buat setiap kami. Apa yang tak mungkin bagi kami manusia, itu selalu mungkin buat Engkau Tuhan. Kau mampu melakukan segala perkara yang ajaib. Kau mampu melakukan hal yang tidak mungkin bagi kami. Kami berserah, kami percaya hanya kepadamu Yesus, yang memberikan kekuatan dan penolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau memimpin setiap kami, setiap apapun yang kami pujikan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya
Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib buat setiap kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, Yesus, kami percaya. Janji-Mu ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Bapa, terima kasih
kasih. Kami bersyukur. Ya Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dengan segenap hatimu kami rindu Engkau Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap kami Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam sepanjang hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena semua karena Engkau Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sertai kami Bapa, sertai pikiran kami dan hati kami Yesus, agar firman-Mu
dapat termatrai dalam hidup kami Tuhan. Tegur kami Yesus melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, agar nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan beliau di balik salib-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya beri judul, pertolonganku adalah dari Tuhan. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Dia melayangkan pandangnya ke atas gunung-gunung yang tinggi, mencari pertolongan. Tetapi pertolongan itu ternyata datang dari Tuhan. Saudara-saudara, manusia itu terbatas. Manusia memang bisa menolong, tetapi pertolongan manusia itu terbatas. Pada suatu saat Ayub mengalami sakit yang sangat parah. Sebelumnya dia sudah kehilangan harta bendanya dan anak-anaknya. Dalam kondisi yang miskin dan sakit parah, dia kehilangan kenalan-kenalannya. Dia berkata, kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Nafasku menjijikkan istriku, dan bauku itu memuakkan teman karibku. Kawan-kawanku semua melupakan aku. Yang kukasihi berbalik melawan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub masih jaya, masih kaya, dia disanjung, dia dihormati. Sahabat-sahabatnya datang menghormati dia. Tetapi ketika semuanya hilang, kekayaannya hilang dalam sekejap, kemudian kesehatannya juga hilang, maka Ayub ditinggal sendirian. Bahkan dikatakan ketika hambanya mau dipanggil, hambanya tidak kenal dia. Kalau dulu dipanggil langsung datang, siap dan. Tapi sekarang seolah-olah ditinggalkan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah manusia. Sahabat-sahabatnya yang seharusnya menghibur dia, sahabat-sahabatnya justru menyalahkan dia dan membuat Ayub menjadi remuk hatinya. Di dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-3. Inilah keluhan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Inilah sahabat-sahabat Ayub. Seharusnya mereka datang untuk menghibur, menguatkan. Tetapi sebaliknya telah menyakitkan hatinya, meremukkan dengan perkataannya. Bukan hanya dilakukan 1 kali, 2 kali, tapi telah 10 kali. Kamu menghina aku katanya, dan kamu tidak malu menyiksa aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi satu hal yang kita dapat pelajari, Ayub tidak pernah kehilangan pengharapan. Matanya ditujukan kepada Tuhan, ya.
Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Pengharapan Ayub tidak pernah hilang. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tetap berpegang teguh. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Rencananya tidak akan pernah gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang yang meninggalkan kita. Banyak orang tua yang merasa ditinggalkan, merasa kesepian. Jangan putus asa. Jangan pernah kecewa. Percayalah kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Pandanglah ke atas. Seperti pemazmur, dari manakah datangnya pertolonganku? Aku telah melayangkan pandangku ke atas gunung-gunung yang tinggi. Tidak ada pertolongan di sana. Pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Mungkin kita merasa sendiri. Teman-teman kita sudah menjauhi kita. Mereka yang dulu baik kepada kita, sekarang menjadi lawan kita. Jangan pernah sedih hati, tetapi tetaplah pandang kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia pertolongannya terbatas. Manusianya melihat dengan kacamata jasmani, tetapi Tuhan, Dia melihat ke dalam dasar hati kita. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Aku tahu, kata Ayub, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud dia mengenang masa kecilnya, orang tuanya meninggalkan dia. Dia berkata di dalam mazmurnya, meskipun sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pengharapan Daud ditujukan hanya kepada Tuhan. Dia ingat masa lalunya, masa kecilnya ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan memang saudara, ketika kita membaca kisahnya, ketika Nabi Samuel datang ke rumah ayahnya Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai ini menjadi raja, Daud memang dianggap remeh oleh orang tuanya. Samuel melihat dari yang anak yang pertama sampai anak yang ketujuh. Tuhan berkata, jangan pandang parasnya. Manusianya memandang parasnya, tapi aku memandang sampai ke dalam hati. Bukan itu pilihan Tuhan. Lalu Samuel sampai berkata kepada Isai, hanya inikah anakmu? Oh, masih ada satu. Sekarang lagi menjaga domba, kambing domba, 2-3 ekor. Panggil. Kita tidak akan makan bersama sebelum anakmu itu datang. Dan ketika dia datang, Daud yang masih imut-imut pada saat itu, wajahnya kemerah-merahan. Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia, urapi dia menjadi raja. Saudara-saudara, Daud tujukan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Pertolonganku hanya kepadamu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mungkin banyak anak-anak muda yang merasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Kecewa, orang tuanya tidak memperhatikannya seperti Daud. Jangan lari kepada orang lain. Jangan lari kepada hal-hal yang menyenangkan daging ini. Larilah kepada Tuhan seperti Daud. Tuhan menyambut kita kalau kita mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lari kepada narkoba, jangan lari kepada mabuk-mabuk, jangan lari kepada pergaulan-pergaulan yang bebas, tetapi pergilah kepada Tuhan. Dia mengasihi kita semuanya, Dia mengasihi saudara, dan Dia akan memberikan kekuatan, dan Dia akan memberikan pertolongan seperti Daud. Karena hatinya ditujukan kepada Tuhan. Inilah dia
Orang yang berkenan itu, urapi dia menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Mari kita tujukan kepada Tuhan. Pertolongan kita hanya kepada Dia. Jangan kecewa pada orang tua kita. Jangan menjadi tawar hati. Jangan menyimpan kepahitan dan dendam. Ampuni dan tujukan segenap hati kita kepada Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan akan menjadi penolong kita. Dan itu luar biasa. Nantikanlah pertolongan Tuhan itu. Seperti pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Mungkin selama ini kita sudah mencari kemana-mana dan tidak ketemu. Semua mengecewakan, semua mengecewakan, semua tidak ada artinya. Seperti Daud, seperti Ayub, ditinggal sendirian. Tapi Ayub hatinya tetap ditujukan kepada Tuhan. Pertolonganku hanya kepada Dia. Pemazmur juga, pertolonganku datang dari Tuhan. Dan Daud di tengah kesepiannya ketika menjaga kawanan domba itu, dia menyanyi untuk Tuhan. Dia memetik kecapinya dan memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nantikan pertolongannya. Sebab pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan. Nah saudara, sekarang bagaimana sikap kita dalam menantikan pertolongan Tuhan? Yang pertama adalah jangan sampai kehilangan pegangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanti pertolongan Tuhan itu mungkin tidak menyenangkan. Daud harus menanti cukup lama untuk dia menjadi raja. Ayub mungkin sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan segera datang di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah dia sendiri. Saudara, jangan sampai kehilangan pegangan. Tetap terus berpegang. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17 saya akan bacakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara-saudara, dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tentu banyak tawaran, tentu banyak godaan, tentu banyak yang menawarkan jalan pintas. Ngapain susah-susah ikut Tuhan, ikut saya saja lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang bisa terpengaruh kalau kita tidak berpegang teguh atas janji Tuhan. Jangan kehilangan pegangan. Jangan sampai terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Artinya orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Yang memberikan nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel ketika dia menjadi pejabat tinggi di istana Raja Darius. Saudara, Raja Darius ini mengangkat 120 wakil raja di seluruh kerajaannya. Lalu untuk membawai ke 120 wakil raja ini, mengangkat 3 orang pejabat tinggi. Dan Daniel berada atau ada di antara 3 pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel. Daniel ini orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang suka berdoa 3 kali sehari. Dia berdoa di atas rumahnya, di loteng rumahnya menghadap kepada Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan suatu saat Raja tahu bahwa Daniel ini punya hikmat yang luar biasa. Raja bermaksud mengangkat Daniel atas seluruh kerajaannya. Nah, disinilah timbul masalah. Teman-temannya mulai iri hati. Lalu mencoba sebuah siasat, sebuah jebakan
yang bisa membuat Daniel dihukum. Sehingga raja tidak jadi mengangkat Daniel. Dicari kesalahan tidak ada kecuali satu, tentang doa. Setiap hari berdoa kepada Tuhan. Maka orang-orang ini yang sebetulnya adalah teman-teman Daniel sendiri menghadap kepada raja. Tuanku raja, biarlah dibuat sebuah undang-undang, sebuah maklumat kerajaan yang berbunyi barang siapa dalam 30 hari menaikkan doa dan permohonan atau permintaan kepada Allah lain, kepada dewa manapun, kecuali kepada Tuanku Raja, maka orang itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara-saudara, lalu Raja Darius yang tidak curiga akan siasat ini, segera memberikan cincin meterai kerajaan, lalu maklumat itu sah. Dan apa yang sudah ditulis tidak bisa dibatalkan lagi. Ketika seperti biasa, Daniel pergi berdoa. Daniel tidak takut. Ketika dia tahu ada undang-undang itu, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Daniel tetap mengharapkan pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Daniel tidak mau mengingkari imannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tetap berdoa seperti biasa. Dia pulang, naik ke loteng, jendela dia buka, lalu berdoa, sujud, berdoa, menyembah kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketika itu Daniel disergap. Dihadapkan kepada Raja Darius. Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa. Segera memerintahkan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika pagi-pagi hari, Raja Darius bangun, dia pergi ke pintu gua itu. Dan bertanya, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, sanggupkah dia melepaskan engkau dari mulut singa itu? Nah saudara, dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 23. Ya. Ketika Raja Darius bertanya, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pertolongan Tuhan itu datang, maka ada malaikat yang mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga singa-singa itu berdiam diri saja, tidak menerkam Daniel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi lalu yang kedua, yaitu bagaimana sikap kita di dalam menantikan pertolongan Tuhan adalah percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, percaya saja itu baik. Tetapi yang paling baik adalah percaya dan mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau hanya percaya saja itu kurang. Sebab iblis pun percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia gemetar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan mempercayakan adalah hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, ketika Naomi dan keluarganya, Elimelek suaminya, kedua anaknya Mahlon dan Kilion, ketika di dalam kotanya yaitu Bethlehem timbul kelaparan, maka keluarga Elimelek ini, istrinya Naomi dan kedua anaknya ini mengungsi pergi ke daerah Moab. Di sana mereka berharap dapat hidup dengan baik, karena Moab saat itu tidak terpengaruh oleh kelaparan yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi saudara, di Moab itu Elimelek meninggal.
Kemudian Mahlon dan Kilion, anak-anak Naomi juga meninggal. Tinggal Naomi dan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Maka Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem bersama dengan kedua menantunya, karena keduanya ingin ikut bersama-sama dengan mertuanya. Tetapi di tengah jalan Naomi berkata, pulang saja kamu semua. Mengapa kamu hendak ikut, aku sudah tua, tidak punya apa-apa lagi. Kamu boleh pulang ke rumah orang tuamu. Kamu bisa hidup nanti bersama suamimu lagi. Buat apa kamu ikut aku? Biarkan aku sendiri. Orpa dia pulang, tapi Rut tidak. Rut mempercayakan hidupnya kepada Allah, kepada Tuhan. Saya baca dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rut, dia sudah bertekad bulat, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Janganlah engkau mendesak aku untuk pulang, kata Rut kepada Naomi. Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Di mana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ akan aku mati dan dikuburkan. Tidak akan bisa sesuatu memisahkan aku dengan engkau selain daripada maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau secara rasio atau akal manusia, tidak ada alasan yang masuk akal bagi seorang Rut untuk ikut Naomi mertuanya. Pertama, Naomi sudah tua. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Sebab ketika orang-orang di Bethlehem itu melihat Naomi, bukankah ini Naomi? Lalu Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi lagi, panggil saja Mara, sebab kepahitan sudah menimpa aku. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan hampa aku pulang. Jangan sebut aku, jangan panggil aku Naomi, Mara saja. Jadi Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang bisa diharapkan? Tetapi Rut, dia tetap ikut. Sebagai orang asing, peluangnya kecil untuk mendapatkan suami di negeri orang asing itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan lain. Satu-satunya alasan adalah Rut percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, pertolongan itu datang dari Dia. Secara luar biasa, Rut ini dipelihara. Ketika pergi ke ladang, firman Tuhan mengatakan, kebetulan masuk ke ladang Boas. Semuanya serba kebetulan. Kok mudahnya. Tiba-tiba ketemu Boas. Tiba-tiba diberikan belas kasihan. Ketika dia mengambil sisa-sisa panen itu. Hasilnya banyak. Dari mana saja engkau bekerja hari ini? Kata Naomi. Oh, dari ladang seorang bos namanya Boas. Oh, itu adalah salah satu sanak saudara kita. Jangan khawatir di sana saja. Saya yakin saudara, bukan kebetulan, tetapi rencana Tuhan itu memang luar biasa. Saudara-saudara, maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera.
dan dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau Ruth berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab kita yakin bahwa Tuhan itu menjadi penolong kita satu-satunya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera tidak ditentukan dengan banyaknya harta, dengan kedudukan yang tinggi, dengan adanya fasilitas apapun. Tetapi damai sejahtera itu adalah rancangan yang dari Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan dalam hati kita. Sebab itu Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu. Sesuatu itu yang sangat indah dalam setiap kehidupan kita. Yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Masalahnya adalah apakah kita berani mempercayakan hidup kita kepadanya. Seperti Ruth. Dan bukan itu saja, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang berani menjanjikan hari depan yang penuh harapan itu? Tidak ada seorang manusia pun yang berani menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, ada sebuah artikel tentang seorang raja gula di Jawa Timur ini, Ong Tiong Ham. Ketika meninggal, mewariskan harta benda yang melimpah kepada putrinya. Tetapi putrinya ini tidak lama kemudian semuanya habis. Maka dia mengarang sebuah buku yang berjudul Tidak Ada Pesta yang Tidak Berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dunia. Pesta akan ada akhirnya. Semuanya hanya sementara. Tetapi bersama dengan Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jangan cari di tempat lain. Jangan cari di gunung-gunung yang tinggi. Seperti pemazmur. Aku mencarinya di sana. Tidak ketemu. Pertolongan hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami merindukan pertolongan yang sejati itu. Kami sedang mencarinya selama ini. Tetapi tidak mendapatkannya pertolongan yang sejati itu. Pertolongan sejati itu ternyata ada di dalam Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang kesepian pada saat ini. Ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, anak-anaknya meninggalkan sehingga sendiri. Bahkan mungkin anak-anak yang ditinggalkan sendiri oleh orang tua. Tidak ada perhatian sama sekali. Jangan cari pertolongan di tempat lain. Jangan mengharapkan kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Cari pertolongan kepada Tuhan. Karena pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami percaya janji-Mu iya dan amin. Kalau kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan membuat rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kami. Ada damai sejahtera, punya harapan, punya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.